Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang menamakan Sofia Karima, Nana Yuda. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengetahuan bahan makanan, susu, dan lemak. Pengertian susu. Menurut Winarno, susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Susu merupakan bahan pangan hewani yang memiliki kandungan gizi tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok manusia. Jenis susu. Susu segar merupakan susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan. Susu murni merupakan cairan yang berasal dari sapi sehat yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau menambah suatu komponen atau bahan lain. Susu pasteurisasi adalah proses pengolahan susu sapi dengan menggunakan teknik pemanasan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bakteri atau mikroorganisme dalam susu yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi. Pasteurisasi dilakukan dengan suhu 63-72 derajat Celcius selama 15-30 detik. Hasil dari pengolahan pasteurisasi ini adalah susu full cream, kandungan lemak susu 3,25%, low fat milk, kandungan lemak susu 1%, dan skim milk, kandungan lemak susu yakni 0,1%. Susu UHT Ultra High Temperature adalah salah satu dari jenis-jenis susu di pasaran yang pengolahannya melibatkan proses pemanasan dan sterilisasi pengemasan. Pengertian lemak pada makanan. Lemak dalam ilmu pangan adalah salah satu jenis makronutrien yang memiliki peran penting untuk tubuh. Lemak dalam makanan adalah nutrisi yang berasal dari makanan dan minuman yang mengandung lemak. Lemak merupakan salah satu dari 4 makronutrien utama selain protein, karbohidrat, dan air. Jenis lemak, lemak nabati. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari biji atau bagian lain dari suatu tanaman yang terdapat di minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak jagung, minyak zaitun, minyak canola, minyak kacang tanah, minyak almond, minyak biji bunga matahari, alpukat, kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang almond, kacang kenari, kacang kedelai, biji-bijian, dan seperti biji chia, biji jagung, dan coklat hitam. Lemak hewani. Lemak hewani berasal dari hewan, contohnya daging merah, produk susu seperti mentega, keju, telur, minyak hati ikan kod, dan ghee atau lemak mentega. Hasil olahan susu berupa keju, mentega, yogurt, susu bubuk, es krim, primer, dan cheesecake. Hasil olahan lemak dari nabati itu ada tahu, tempe, sambal kacang, dan jus alpukat. Dari hewani itu ada sosis, kornet, dimsum, dan nugget. Cara penyimpanan susu dan lemak, simpan di kulkas dengan suhu 2-5 derajat Celcius, menggunakan bahan kedap udara untuk mencegah oksidasi dan kontaminasi. Memperhatikan tanggal kadaluarsa, hindari dari sinar cahaya untuk mencegah degradasi akibat cahaya, memisahkan dari makanan berbau tajam agar susu dan lemak tidak menyerap bau, dan bekukan untuk penyimpanan jangka panjang. Cara memilih susu dan lemak lainnya yakni cek komposisi dalam kemasan produk, cek tanggal kadaluarsa dan pilih tanggal kadaluarsa terjauh, cermati takaran saji pada tabel nutrisi sesuai dengan kebutuhan gizi, prioritaskan kemasan kotak daripada plastik, periksa kondisi kemasan dan isi produk dengan teliti, dan jangan memilih produk yang kemasannya rusak, bocor, atau menggembung. Kerusakan dari bahan susu. Kerusakan mikrobiologis pembusukan itu penyebabnya dari bakteri pembusuk seperti Pseudomonas, Lactobacillus, dan Streptococcus. Tandanya itu bau asam atau busuk, pembentukan gas, tekstur menggumpal, dan perubahan warna. Penyebab utamanya, penyimpanan pada suhu tidak tepat dan sanitasi yang buruk. Kerusakan dari bahan susu lainnya yaitu kerusakan kimia atau oksidasi lemak. Penyebabnya lemak susu teroksidasi oleh oksigen dan dipicu oleh cahaya, logam, atau enzim lipase. Tandanya bau tengik, dan rasa tidak sedap. Lalu dari sumber enzim lipase ini dari bakteri atau kerusakan fisik pada susu misalnya homogenisasi berlebihan. Kerusakan dari bahan susu berikutnya yakni pencemaran logam berat atau kimia lain. Penyebabnya ialah kontaminasi dari wadah atau lingkungan dan dampaknya toksisitas, perubahan rasa, bahkan keracunan jika dikonsumsi. Kerusakan dari bahan lemak yakni kontaminasi mikroba. Penyebabnya kontaminasi mikroba dengan tanda jamur dan bakteri dapat tumbuh di lemak jika ada air.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.